Sebentar Pak, seharusnya presiden milih saya. Jadi presiden dong yang lebih berkuasa. DPR kan cuma buat undang-undang. Kita itu wakil rakyat, Bapak nggak bisa semena-mena. Kalau rakyat gak milih, ya Bapak gak jadi presiden, Pak. Selamat datang di Negara ID. Hari ini kita bahas hal yang bikin negara bisa berdiri tegak, bukan cuma karena tiang bendera, tapi karena sistemnya. Perkenalkan, saya Arya Regianti sebagai host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazdi Kayakala, saya sebagai profesor. Kenalin, saya Abi Maulana, saya berperan sebagai wakil. Saya Putra Emanuel yang akan memerankan sebagai presiden. Perkenalkan, nama saya Friamizan Bermulia Rasid sebagai anggota DPR. Kenalin, saya Bimani Yudhara Prasetyo, saya sebagai rakyat. Perkenalkan, nama saya Indra Gideawan, saya akan memerankan Raja. Menurut Pak Profesor, bentuk negara itu apa aja sih? Nah, menurut saya bentuk negara itu ada dua, yaitu negara kesatuan dan juga negara federal. Yang dimana negara kesatuan itu negara yang berdaulat yang diperintah sebagai satu kesatuan tunggal dengan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Kemudian untuk negara serikat atau negara federal itu merupakan gabungan dari beberapa wilayah bagian yang memiliki kekuasaan. Wilayah bagian atau beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Namun tetap pemerintahan tertingginya berada di pemerintah pusat. Tapi Pak Profesor, kalau di sistem pemerintahan negara saya, itu semua keputusan berasal dari saya. Tapi kalau di sistem pemerintahan saya, rakyat yang milih saya, bukan turun-temurun. Kalau rakyat gak milih, ya Bapak gak jadi presiden, Pak. Terus apa sih bedanya sistem monarki sama sistem republik? Nah, jadi sistem monarki itu terbagi menjadi dua, monarki absolut dan juga monarki konstitusional. Jadi monarki absolut sendiri adalah sistem di mana raja memiliki kekuasaan tak terbatas dan tidak dibatasi oleh hukum ataupun konstitusi. Sedangkan kalau monarki konstitusional adalah sistem di mana kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Dengan kekuasaan politik seringkali berada di tangan badan legislatif ataupun pemerintah. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau dalam monarki absolut itu keputusan raja langsung dilaksanakan. Sementara jika dari monarki konstitusional itu keputusan raja akan ditinjau terlebih dahulu. Tapi kalau di pemerintahan republik, itu sistem pemerintahannya, kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Dan kepala negaranya, yaitu presiden, itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan. Berbeda dengan monarki yang mewariskan jabatan di republik, kepala negara itu menjabat untuk masa waktu tertentu dan bertanggung jawab pada rakyat. Nah, karakteristik utama dari republik ini, yang pertama, kedaulatan rakyat itu adalah dasar kekuatan pemerintahan. Jadi kekuasaan tertinggi di negara republik itu berada di tangan rakyat. Lalu kepala negara yang biasanya seorang presiden itu dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang terbatas, biasanya 5 tahun atau maksimal 2 periode selama 10 tahun. Terus perbedaan dengan monarki, kepala negara itu tidak mewarisi jabatan berdasarkan dari keturunan, melainkan melalui pemilihan umum atau mekanisme lain yang ditentukan. Nah, di dalam pemerintahan republik itu ada lembaga-lembaga yang mengatur negara, yaitu yang pertama lembaga eksekutif, biasanya presiden dan wakil presiden. Tugas mereka itu adalah melaksanakan undang-undang. Lalu ada legislatif yang biasanya diisi oleh DPR, DPD, dan MPR. Tugas mereka itu adalah membuat undang-undang. Lalu yang terakhir ada lembaga yudikatif, di mana biasanya diisi oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Judisial. Tugas mereka itu adalah menegakkan undang-undang sesuai peraturan yang berlaku. Jadi bentuk pemerintahan itu menjelaskan siapa yang berdaulat dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Ada 3 sistem utama dalam sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada presidensial, yang dimana kekuasaan tertingginya, kekuasaan eksekutif dan legislatif itu dipisahkan. Kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara itu dipimpin oleh presiden, sedangkan untuk legislatifnya itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua ada sistem parlementer, di mana eksekutifnya biasanya dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen atau legislatifnya yang memiliki dengan partai yang memiliki suara terbanyak.
Dan yang ketiga itu ada sistem campuran, yang dimana dalam sistem campuran ini memadukan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Jadi di dalam sistem campuran ini contohnya seperti negara Prancis, di mana mereka mempunyai presiden dan juga perdana menteri. Perdana menteri mereka dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyatnya, dan presidennya itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi sistem campuran ini memadukan dua sistem pemerintahan yang sebelumnya. Terima kasih. Jadi presiden dong yang lebih berkuasa. DPR kan cuma buat undang-undang. Kita itu wakil rakyat, Bapak nggak bisa semena-mena, karena kita yang buat perundang-undangan untuk membatasi kekuasaan Bapak. Tenang Bapak-Bapak, ingat di Indonesia ini kita sistemnya presidensial, bukan debatensial. Sebentar Pak, seharusnya kursi ini milik saya. Saya lah yang berkuasa di sini. Karena saya adalah wakil rakyat. Saya yang membuat peraturan perundang-undangan agar negara ini memiliki arah dan tujuan. Tanpa saya, hukum di negara ini tidak ada apa-apanya. Yang sombong DPR, undang-undang tidak akan balik tanpa saya yang menjalankannya. Saya pemegang kekuasaan eksekutif, pelaksana setiap kebijakan untuk rakyat. Udah nggak usah berantem, kalian berdua itu sama pentingnya. Tapi jangan lupain saya. Saya adalah penjaga keadilan di negara ini. Tugas saya adalah menjaga hukum agar tetap adil secara keseluruhan dan juga agar semuanya bisa berjalan sesuai pada aturannya. Jadi siapa yang lebih berkuasa di sini? Nggak ada yang paling berkuasa di sini. Kita bertiga punya fungsi kita masing-masing. Kalau ada salah satu fungsi yang lebih dominan, maka keseimbangan negara ini akan hancur. Bapak-bapak sekalian, kalau semua jalan sesuai fungsinya, negara akan seimbang. Jadi nggak perlu merebutan kursi buat nentuin siapa yang paling berkuasa di sini. Nah, jadi ada dua sistem pemilihan, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan secara tidak langsung. Lalu gimana sih pemilihan secara langsung? Pemilihan secara langsung itu pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih kepala negara atau badan legislatif di suatu negara. Contohnya seperti pilpres, pemilihan presiden di Indonesia. Yang kedua ada pemilihan secara tidak langsung. Pemilihan secara tidak langsung itu contohnya biasanya berada di negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana pemilihan kepala negaranya dipilih oleh partai yang memiliki mayoritas suara terbanyak dan merupakan anggota dari partai mereka. Jadi negara bukan sekedar tempat tinggal, tapi sistem yang bikin kita bisa hidup tertib, adil, dan demokratis. Salam cinta tanah air negara ini.